Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Yesi Dandel Kotambunan di program acara Rema in Minute. Dan marilah kita mempersiapkan segalanya untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, ladang hati kami telah sedia menjadi tempat benih firman-Mu ditaburkan. Tertanam dengan baik, tumbuh dengan baik, berbuah dalam tindakan kami setiap hari yang mencerminkan tentang kasih dan setia Tuhan. Kami bawa permohonan ini, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan kita baca dalam Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Sekali lagi, Yunus 2, ayatnya yang kedua, dalam keseluruhan pembacaan Yunus pasal 2 ayat 1 hingga 10. Firman Tuhan demikian. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Pendeta memberi judul untuk khotbah hari ini adalah doa dalam kemustahilan. Mengapa demikian? Sebab Nabi Yunus memberi kita satu pesan firman yang luar biasa, yaitu meski dalam keadaan yang mustahil, tidak mungkin, seakan-akan berada di ujung, tetapi kita tetap berdoa. Dan doa itu penuh kuasa karena jawaban dari Tuhan selalu dinyatakan. Saudara-saudara, doa Yunus adalah doa yang luar biasa. Mengapa? Sebab dinaikkan, dipanjatkan kepada Tuhan dalam suasana yang berat, dalam suasana yang tidak mungkin, dalam suasana yang dikatakan penuh kemustahilan. Mengapa? Sebab Yunus berdoa kala ia ada di dalam perut ikan besar. Can you imagine? Yunus berdoa, dia tidak berdoa di kamarnya yang penuh kenyamanan, dia tidak berdoa di ruang kerja, dia tidak berdoa di gereja, tetapi Yunus berdoa di dalam perut ikan. Jadi Yunus berdoa, ada kangkung di sekitar, ada air, ada cumi, ada tude, ya, ada ikan alus. Karena ikan besar itu memakannya. Dan juga yang tadi pendeta sebutkan, kangkung, ikan kecil, dan sebagainya. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, yang pertama ia lakukan adalah Yunus berdoa, Yunus bertobat, dan Yunus tetap mengucap syukur. Dan luar biasa, jawaban yang terbaik ia dapatkan. Ia keluar dari depan. Ia keluar melalui jalan dimuntahkan. Ia tidak keluar dari belakang. Ia tidak keluar melalui anus, tetapi ia keluar dari mulut ikan, dan itu berarti ia hidup. Karena kalau keluar dari belakang berarti ia mati. Saudara-saudara, doa di tengah kemustahilan seperti yang dialami Yunus mungkin saat ini sedang dialami oleh saudara-saudara. Dan iblis dalam pekerjaannya suka sekali untuk menaruh di pikiran kita, menaruh di hati kita bahwa ini tidak mungkin. Mungkin masalah hidup suami istri. Para istri mungkin berpikir tidak mungkin lagi suami saya bertobat. Tidak mungkin lagi suami saya kembali di tangan saya dan keluarga. Para suami mungkin berdoa tidak mungkin istri saya kembali kepada saya dan anak-anak. Orang-orang yang sakit mungkin berpikir karena lebih lagi dikuasai iblis bahwa penyakitnya tidak bisa lagi disembuhkan. Bahwa penyakit yang menggerogoti tubuhnya akan menghentarnya pada kematian. Dalam pelayanan, karena tekanan, karena hal-hal yang begitu berat, iblis menaruh di pikiran saudara tidak ada harapan lagi dalam pelayanan.
mungkin lebih baik undur diri saja. Orang-orang yang dalam tanda kutip lebih memilih untuk meraju mengikuti si iblis daripada mengikuti Tuhan yang memberi pelayanan itu. Tapi juga di tengah kehidupan yang kita alami sekarang ini, pandemi COVID-19, mungkin kita berpikir lebih mengikuti pikiran iblis yang berpikir, yang menaruh di hati dan pikiran kita bahwa bagaimana mungkin pandemi atau mewabahnya virus corona ini akan bisa dihentikan. Dan itu pekerjaan iblis yang suka sekali menaruh kita, memposisikan kita berada pada sudut kemustahilan. Dan hari ini luar biasa. Kita belajar dari Yunus bahwa kita melihat di ayatnya yang kedua dalam bacaan tadi, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Mari kita lebih mendengarkan suara Tuhan dan kita mengusir suara si jahat. Suara Tuhan selalu memberi kita pertolongan. Suara Tuhan selalu memberi kita jawaban. Suara Tuhan selalu memberi kita kemenangan. Bahwa meski dalam kesusahan, meski dalam keadaan seakan-akan penuh kemustahilan, tetapi Tuhan menjawab aku. Yunus sudah berada di ambang kematian. Tetapi Yunus beroleh pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena ia berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, ayat 1 di pasal 2 dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan. Nyata dan jelas firman Tuhan memberi kesaksian bahwa ia berdoa. Yang kedua, saudara-saudara, Yunus berdoa tetapi juga dalam kerendahan hati. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 dapat kita melihat bahwa Yunus mengaku dosanya di hadapan Allah. Adakah dengan keadaan kita sekarang ini seperti yang pendeta katakan tadi, pergumulan di rumah tangga, pergumulan di pelayanan, pergumulan di pekerjaan, pergumulan di mana saja, kita malah selalu menyalahkan orang lain. Kita malah menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, menyalahkan orang tua kita. Adakah kita mengaku, adakah kita dengan penuh kerendahan diri mengaku bahwa kita juga berdosa terhadap Tuhan? Seperti Nehemia, bukan? Ia mengaku dosanya, ia mengaku dosa keluarganya, ia mengaku dosa bangsa Israel. Dan ia dan bangsa Israel, nenek moyang kita, beroleh pertolongan dari Tuhan. Maka mulai sekarang, atas keadaan yang kita alami, bawa pengakuan dosa kita kepada Tuhan, menyesali dosa kita, dan kembali dalam pertobatan ke jalan Allah. Yang terakhir, ketika Yunus sudah berdoa, Yunus sudah mengaku dosanya, maka apa yang dilakukan Yunus ada di ayatnya yang ke-9. Pendeta bacakan untuk kita, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Ada ucapan syukur. Bisakah kita demikian? Di tengah sakit kita, di tengah pergumulan kita, adakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Bapa? Mengucap syukurlah, tidak ada pilihan lain. Karena dengan mengucap syukur, membuka jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Selamat menerima jawaban dan pertolongan Tuhan. Karena di ayatnya yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. God said his words and God do it. Sekali Tuhan berfirman memberi kita kemenangan, Tuhan pasti memberi kita kemenangan. Selamat menerima jawaban yang terbaik dari Tuhan. Ingatlah, berdoalah, kemudian bertobatlah, mengakulah akan segala kesalahan kita, kembali ke jalan Allah, tidak menyalahkan orang lain. Kemudian mengucap syukur dan menerima jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin firman Tuhan.